Shalom adik-adik. Oke, untuk hari ini mari kita mulai untuk memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Jadi ayo kita mulai dengan berdoa dulu. Nah, ayo kita lipat tangan, tutup mata. Ayo kita berdoa sama-sama. Ikutin Koko Adrian ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dari malam sampai pagi ini. Sekarang Tuhan, kami akan memuji nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Berkatilah kami dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, untuk itu ayo kita mulai memuji Tuhan sama-sama. Ayo masuk ke lagu yang pertama. Katakan ku tak berarti, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku kita ulang dari awal ya. Dunia boleh katakan ku tak berarti, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Ku istimewa, karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Oke, masih semangat semua adik-adik? Ayo kita masuk ke pujian yang kedua. Ayo kita nyanyi lebih semangat lagi. Oke. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh kiranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh
kiranglah. Ulang dari awal ya. Dengan dia panggil nama saya, dengan dia panggil namamu, dengan dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Oh kiranglah, oh kiranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranglah, oh kiranglah, oh kiranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranglah. Ulang lagi ya, tidak? Dengan dia panggil nama saya, dengan dia panggil namamu, dengan dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Oh kiranglah, oh kiranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranglah, oh kiranglah, oh kiranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranglah. Oke adik-adik, kita sudah memuji Tuhan sama-sama, ya kan? Kita sudah memuliakan nama Tuhan sama-sama. Jadi ayo kita siapkan hati kita, ayo kita pujikan satu lagu lagi untuk kita bisa masuk ke firman Tuhan. Oke? Yuk, 3, 2, 1. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ayo ulang dari awal. Ku siapkan hatiku Tuhan dengan firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan. Tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku.
sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ayo kita lipat tangan, kita berdoa untuk masuk ke sesi firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Pada hari ini kami bisa memuji Engkau, memuliakan Engkau. Sekarang Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami, agar kami dapat mengerti apapun ya Tuhan yang diajarkan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita masuk ke sesi firman Tuhan ya. Jadi untuk mengawali ini cerita pada hari ini, kira-kira ada yang ingat ya ceritanya minggu lalu itu tentang apa? Yuk. Ya kalau nggak ada yang ingat nggak apa-apa. Hari ini akan menyambung soal cerita yang minggu lalu adik-adik. Jadi kira-kira nih semua yang nonton nih, kira-kira punya adiknya atau punya kakaknya atau punya saudara kandung gitu, punya adik, kakak, atau mungkin punya sepupu gitu. Pasti pada punya lah ya kalau saudara yang lebih kecil gitu ya. Terus kalian tuh kalau ketemu mereka tuh seneng apa enggak? Yuk, kan mesti kalau adiknya lebih kecil gitu disayang-sayang, dilus-lus ya kan. Terus mesti kalian juga sayang banget ya kan, perhatian banget kayak mau ini dikasih, mau itu dikasih ya kan. Nah, pada hari ini aku akan menceritakan tentang sebuah cerita yang harusnya mungkin beberapa dari kalian juga udah tahu gitu. Nah, jadi ini ceritanya masih di Mesir adik-adik, masih di Mesir semua ya kan. Keluarganya Yusuf sudah meninggal semua, sudah selesai. Lalu ada jadi keluarganya Yusuf kan itu dekat sama Firaun, waktu itu udah jadi penguasa Mesir gitu. Terus sudah berganti raja ya kan. Firaun itu nama gelar kan, nama gelar seorang raja gitu. Jadi Firaunnya ini sudah berganti, Firaun ini, Firaun itu, Firaun ini, Firaun itu. Akhirnya sampailah ke satu Firaun yang sudah tidak mengenal siapa itu Yusuf gitu. Nah, jadi di sini dia memerintahkan, wah kok kayaknya orang-orang Israel ini kok lebih banyak ya dari orang Mesir yang asli gitu. Daripada ku jadiin budak sudah terlalu banyak gitu. Lebih baik semua bayi laki-laki saya bunuh aja semua gitu. Dia membuat aturan baru ya kan. Nah, semua anak-anak yang laki-laki dari Israel bunuh semua gitu. Lalu ada sebuah keluarga, ada namanya si Miriam ini, punya kakak namanya Harun ya kan. Nah terus ini ternyata adiknya, dia punya adik lagi satu ya kan, kecil, baru lahir gitu, sama kayak kalian ya kan. Wah hore, aku punya adik ya kan, punya adik cowok, diajak main, diajak apa ya kan. Terus
dia dengar teman-temannya ngomong, terus tetangga-tetangganya ngomong ya kan, waduh adikku cowok akan dibunuh nih sama pasukan-pasukan Mesir gitu, karena ada aturan dari Raja Firaun yang baru gitu. Si Miriam ini akhirnya balik ke mamah sama papahnya gitu. Loh, bener toh mah, bener toh pah gitu, kok anak-anak cowok katanya mau disuruh dibunuh gitu, emang aturannya bener ya? Mamahnya menjelaskan juga sambil nangis-nangis gitu kan. Wah, iya ternyata harus semua anak cowok itu harus dibunuh. Aduh, gimana ya ini ya, aduh, gimana ya gitu. Akhirnya si Miriam ini kan juga sedih gitu ya. Akhirnya si mama papahnya ini punya ide, adik-adik. Bisa kalian baca cerita ini dari Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Nah, jadi dia membuat sebuah peti, adik-adik, membuat peti pandan gitu. Nah, jadi kalau secara kasarannya itu seperti membuat kapal gitu, adik-adik. Peti pandan gitu. Nih ya, jadi dibuat kayak ada pinggir-pinggirannya juga gitu. Jadi dibuat kotak gitu ya. Nah, jadi dibuat kotaan gitulah ya, adik-adik, secara kasar itu kayak kotaan gini ya kan. Terus dari pandan, adik-adik. Terus kan kalian tahu ya kalau pandan atau daun-daunan gitu, petinya itu pasti gampang kemasukan air gitu. Nah, jadi mereka pakai lem-lem gitu, kayak sejenis lem gitu, dari tir namanya. Tir ini bahan campuran aspal juga. Nah, jadi biar pandan ini padat gitu. Jadi padat, terus bisa nggak kemasukan air gitulah intinya. Si peti pandan ini yaudah kan udah dibuat kotak gitu ya, udah dibuat kotak, terus di dalamnya itu dikasih ya pasti dedaunan gitu kan, biar empuk gitu, biar kayak kasur kalian gitu kan. Terus ya si bayi ini, adiknya Miriam tadi, ditaruh di tengah sini, pluk gitu ya kan. Nah, terus ya karena adiknya ini kan nggak boleh dibunuh kan, ya kasihan juga kalau dibunuh gitu kan. Jadi si peti ini ditaruh di sungai Nil, adik-adik, ditaruh di sungai Nil. Terus yaudah dijalanin gitu, dijalanin. Terus untuk menjaga, kan sungai Nil ini kan nggak aman ya, adik-adik. Dulu kita tahu kalau sungai sekarang tuh kan pasti banyak ikannya ya kan, terus banyak mungkin kodok, nyamuk, lalat ya kan. Nah, itu si Miriam, kakaknya yang cewek ini, disuruh menjaga adiknya. Adiknya ini naik kapal-kapalan tadi dari peti itu, terus ini dihanyutkan di sungai, adik-adik. Nah, kayak gitu. Terus ya udah dilanjutkan, jalan terus ya kan, jalan terus. Terus ya si Miriam nih sambil jagain, oh wah adikku nyangkut tuh, kayak nyangkut di semak-semak gitu. Dia deketin, diambil, terus dijalanin lagi. Waduh, adikku tuh lagi lewat di gua gitu. Wah, harus ku deketin nih, takut dimakan, misal dimakan buaya apa tiba-tiba kejatuhan ular gitu. Nah, ini jadi masih dijaga ini sama kakaknya. Oh, adikku sampai situ tuh, adikku sampai situ gitu. Diikutin terus. Tiba-tiba adik-adik, si peti ini sampailah ke tempat pemandian dari anaknya Firaun, adik-adik. Sampailah ke tempat pemandian putri Firaun itu. Si Miriam panik kan. Waduh, adikku kok malah jalannya lewat sungai, kok malah ke istana Firaun. Waduh, pusing nih, gimana nih, mau ku ambil sudah terlambat gitu kan. Nah, akhirnya masuk terus. Ternyata Tuhan itu sudah menyediakan rencana yang terbaik ya kan buat anak ini.
ternyata putrinya Firaun ini melihat itu dengan belas kasihan adik-adik. Waduh, kok kasihan ya, ada anak nih, ada anak di sungai gitu, lagi mandi, akhirnya ketemu dan akhirnya disuruh ngangkat adik-adik. Nah, nih gambarnya di sini nih adik-adik. Ini putri Firaunnya lagi mandi ya kan, ini anaknya. Ini di peti itu adik-adik yang Koko ceritain. Petinya peti dari daun pandan ya kan, peti pandan, terus dipadetin gitu pakai lem-leman gitu. Jadi sudah pasti bisa ngapung lah, nggak kemasukan air gitu. Nah, akhirnya diambillah sama si putri Firaun ini. Diambil, ya sudah deh, kasihan nih, daripada di air terus nih, takutnya masuk angin apa gimana. Akhirnya diambillah sama si putri Firaun ini, dijadiin sama anak, dijadiin menjadi seorang anak, seorang anaknya putri Firaun itu. Miriam kan panik, waduh, gitu. Terus dia laporan ke mamahnya, aduh mah, anak kita, adikku diambil nih sama putri Firaun, tapi kayaknya dia sih senang-senang aja, jadi kayak nggak mungkin dibunuh juga sih gitu. Akhirnya ya udah, mereka akhirnya pasrah ya kan, menyerahkan anak itu ke putri Firaun, dan putri Firaun itu ternyata menjadi betul-betul menjadikan anak itu menjadi anak angkatnya gitu. Nah, si anak cowok ini tadi pasti kalian bisa menebak namanya. Namanya adalah Musa, adik-adik. Musa ini artinya diangkat dari air gitu kan. Nah, Musa sudah diselamatkan dari air. Nah, sekarang kita coba mempelajari gitu. Kira-kira apa sih yang kalian bisa dapatkan dari cerita si Musa ini adik-adik. Musa ini kan ada di masalah yang mungkin terlalu rumit ya kan, terlalu susah, terlalu kompleks gitu kan, dimana mungkin Tuhan sudah ngasih penghalang-penghalang gitu buat rencana-rencana mereka gitu, tapi ya ternyata Tuhan masih selalu menyediakan jalan gitu. Apapun yang Tuhan kasih, permasalahannya Tuhan pasti kasih jalan gitu. Nah, jadi dari sini ya kita bisa belajar kalau Tuhan itu sayang sama kalian, sayang sama Koko, sayang sama semua orang juga, sama sayangnya kayak Musa gitu. Musa ini kan ada dia, masalahnya kompleks ya kan, keluarganya nggak bisa apa-apa, cuma bisa pasrah sama Tuhan, dan akhirnya Tuhan juga menyelamatkan. Jadi misal nih kalian punya keluarga mungkin lagi ada masalah perekonomian, mama papa berantem terus misal, atau mama papa lagi nggak punya uang ya kan, apa sih yang kalian bisa lakukan gitu? Kalian bisa melihat si Musa ini adik-adik, ya hanya berdoa, pasrah sama Tuhan ya kan. Yaudah, kalian doain aja papa mama kalian, atau kalian misal punya masalah sama teman di sekolah, ya udah didoain aja, karena ya Tuhan sayang sama kalian, Tuhan pasti menyediakan jalan keluar. Oke? Nah, setelah selesai, ayo kita berdoa lagi, dan semoga cerita ini bisa masuk ke kepala kalian dan kalian bisa mengerti apa yang Koko ceritakan pada hari ini. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Sekarang Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami ya Tuhan. Kau berkati agar seluruh aktivitas kami bisa berjalan dengan baik ya Tuhan. Dan bila besok kami akan melanjutkan aktivitas kami juga, Kau berkati ya Tuhan, agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Juga berkati semua orang tua ya Tuhan yang menyaksikan sekolah minggu online ini. Biarlah Engkau yang memberkati ya Tuhan, agar apapun yang mereka kerjakan bisa berhasil. Sekarang ibadah kami sudah selesai, berkatilah kami, dan terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, amin. Oke adik-adik, sekolah minggu pada hari ini sudah selesai. Jadi jangan lupa untuk menyaksikan ibadah online minggu depan. Oke.
di jam yang sama. Bye bye.